Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ryunime. Pada video kali ini, gua akan bahas alur cerita Rossidere untuk episode ke-6-nya. Seperti biasanya, setelah rilis episode 5 kemarin, sekarang gua akan bahas untuk episode ke-6-nya. Sebelum mulai, gua mau ingetin kalau yang gua bahas ini tuh cuma sebagian dari episode 6-nya, atau bisa dibilang gua cuma ambil bagian pentingnya doang. Untuk lebih detailnya, kalian bisa baca sendiri light novelnya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Episode 5 kemarin ditutup dengan Masachika yang berkumpul dengan anggota OSIS. Karena Masachika baru masuk OSIS, Toya meminta semua anggota OSIS untuk memperkenalkan dirinya. Habis itu Toya meminta Masachika untuk membantu Maria. Toya jujur kalau mereka tuh masih kekurangan anggota OSIS. Di sini Yuki tiba-tiba menyela pembicaraan Toya karena dia berencana pergi ke klub seni untuk mendiskusikan pamerannya. Yuki juga bilang kalau dia akan mendiskusikan masalah anggaran dengan klub seni, jadi Alia harus ikut. Di sini Masachika sedikit cemas, tapi perasaan cemas itu langsung hilang ketika Masachika dipanggil oleh Maria. Oke, sekarang gua bakal jelasin dari sudut pandang Alia. Alia berjalan sambil mengikuti Yuki. Di sini Yuki sama sekali nggak ngomong apa-apa. Di dalam hatinya, Alia berpikir kalau dialah yang harus memulai percakapan. Alia pun memutuskan memanggil Yuki. Ketika dipanggil, Yuki meminta Alia untuk berbicara dengannya di ruang kelas yang kosong. Yuki dan Alia pun masuk ke ruang kelas yang kosong itu. Melanjutkan kata-katanya tadi, Alia bilang kalau dia ikut pemilihan ketua OSIS dengan Masachika sebagai wakilnya. Mendengar itu, Yuki sama sekali nggak terkejut. Yuki bilang kalau dia sudah tahu dari Masachika itu sendiri. Di sini Alia tegasin kalau dia nggak bakal minta maaf, karena Alia merasa dia nggak melakukan kesalahan apapun. Yuki tertawa kecil dan bergumam kalau Masachika tuh lebih memilih Alia ketimbang dirinya. Alia di sini ingin mengucapkan sesuatu tetapi nggak jadi. Habis itu Yuki dengan tegas bilang kalau dia menyukai Masachika. Yuki bertanya apakah Alia tuh menyukai Masachika. Alia sebenarnya ingin menjawab langsung kalau dia dan Masachika adalah teman, tapi nggak bisa karena Yuki bilang kalau dia menyukai Masachika. Alia pun jawab kalau Masachika tuh temannya yang berharga. Tentunya Yuki nggak bakal puas dengan jawaban seperti itu. Di sini posisi Alia secara nggak sadar sedikit mundur dan Yuki sedikit maju. Yuki nanya lagi apakah Alia tuh menyukai Masachika atau enggak. Pertanyaan Yuki yang nggak berhenti-berhenti membuat Alia nggak bisa berpikir jernih. Sampai akhirnya Alia bilang kalau dia nggak bakal nyerahin Masachika kepada Yuki. Mendengar jawaban Alia, Yuki tertawa sedikit dan memutuskan untuk melanjutkan tugasnya di klub seni, karena mereka bisa terlambat jika terlalu lama berbicara. Melihat perubahan sifat Yuki, Alia pun mengiyakannya dan ikut pergi juga. Oke, sekarang gua akan jelasin dari sudut pandang Masachika. Di sini Masachika terkejut karena Maria tuh sangat hebat dalam mengerjakan tugasnya. Masachika berpikir Maria tuh masuk OSIS karena popularitasnya. Di sisi lain, Chisaki yang jadi wakil ketua OSIS sama sekali nggak bisa melakukan pekerjaannya. Sangat berbeda dengan penampilannya. Ditambah Chisaki tuh nggak bisa diam. Padahal baru 20 menitan ngerjain tugas, tapi dia udah terlihat nggak bisa tenang. Di dalam hatinya, Masachika berpikir kalau Chisaki tuh mirip kayak anak SD. Saat Masachika memikirkan itu, Toya tiba-tiba berbicara kepada Chisaki dengan bilang kalau perpustakaan itu sedang beres-beres buku. Mendengar itu, Chisaki langsung pergi untuk membantu, sesuai dengan apa yang dipikirkan Masachika. Di sini, Toya minta maaf karena Chisaki seperti itu. Tapi Chisaki sangat berguna ketika rapat dengan komite klub. Masachika bilang gak masalah. Toya bilang walaupun Chisaki seperti itu, tapi dia tetap imut. Mendengar itu, Masachika di sini sedikit ngelawak. Karena Masachika ngelawak, Toya bilang kalau anggota OSIS tuh kurang pelawak. Jadi Masachika tuh bisa mengisinya. Mereka berdua tertawa sebentar, habis itu lanjut mengerjakan tugas masing-masing. Lanjut, karena sudah bekerja sekitar 40 menitan, Maria bilang dia akan membuat teh. Masachika menawarkan bantuan, tapi Maria bilang kalau dia bisa sendiri. Habis itu Masachika nanya dengan bilang kalau di Rusia teh itu diminum di musim dingin. Maria jawab kalau itu tergantung keluarganya atau orangnya aja. Di sini Maria bilang kalau Masachika tuh tahu banyak tentang Rusia. Masachika bilang kalau dia tahu itu dari beberapa film Rusia yang dia tonton. Di sini mereka minum teh sampai akhirnya Alia dan Yuki kembali. Maria bilang apakah Yuki dan Alia tuh mau minum teh. Alia dan Yuki pun mengiyakannya. Habis itu Alia tiba-tiba duduk di dekat Masachika dan Yuki di sebelahnya. Alia dan Yuki terlihat seperti sedang bersaing.
Masa Chika yang gak mau kena masalah mulai ngobrol dengan Maria yang membuat teh di belakang. Karena tadi Alia bilang sesuatu ke Masa Chika, Maria tuh mulai ngungkit hal itu. Oke, jadi pas Alia duduk berdekatan dengan Masa Chika, dia bilang kalau perempuan akan susah menikah jika duduk di pojok. Lanjut, Maria bilang kalau Alia sudah ngomong begitu, itu artinya Alia sudah menemukan orang yang ingin dia nikahi. Tapi Alia langsung membantahnya. Alia di sini bergumam dengan bahasa Rusia kalau dia masih terlalu dini untuk menikah. Di sisi lain, Yuki bertanya di mana Chisaki. Toya jawab kalau Chisaki sedang pergi ke perpustakaan. Toya juga bilang kalau Chisaki bakal kembali kalau dia udah lapar. Dan benar aja Chisaki kembali karena nyium bau yang enak. Lanjut, sehabis melakukan kegiatan OSIS, Toya berterima kasih kepada semua anggota OSIS. Habis itu Masa Chika dan Alia jalan bareng untuk pulang, karena Yuki akan dijemput pakai mobil. Di sini Masa Chika dan Alia sama sekali nggak ngomong apa-apa. Masa Chika berpikir kalau Yuki itu melakukan sesuatu kepada Alia. Karena nggak bisa ngajak ngobrol, Masa Chika ngajak Alia untuk mampir sebentar di restoran sambil ngebahas tentang pemilihan OSIS. Alia berpikir kalau Masa Chika tuh mengajaknya kencan, tapi itu diucapkannya dalam bahasa Rusia. Sampai di tempat restoran, Masa Chika memutuskan bertanya kepada Alia dengan bilang apakah terjadi sesuatu antara dia dan Yuki. Alia bilang gak terjadi apa-apa. Di sini Alia nanya apakah Masa Chika dan Yuki itu berpacaran. Tapi Masa Chika langsung membantahnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Masa Chika bilang kalau dia dan Yuki sudah seperti keluarga. Di sini Alia mau ngucapin sesuatu tapi nggak jadi. Masa Chika nasihatin Alia untuk jangan terlalu percaya kepada Yuki karena Yuki itu cuma suka menjahili Alia. Lanjut, di sini Masa Chika jelasin tentang debat umum siswa yang diadakan di sekolah. Masa Chika menjelaskan dengan panjang lebar, tapi Alia tuh sama sekali nggak merhatiin. Malahan apa yang dijelasin oleh Masa Chika nggak ada yang bisa masuk di kepala Alia. Alia di sini malah sibuk dengan pikirannya sendiri. Sampai akhirnya Masa Chika bertanya apakah Alia dengerin Masa Chika atau enggak. Alia jawab kalau dia dengerin, padahal dia nggak dengerin Masa Chika sama sekali. Alia malah nawarin Masa Chika minumannya sambil disuapi. Tapi Masa Chika tahu kalau Alia tuh mengatakannya sambil malu-malu. Setelah itu, Alia bertanya bagaimana caranya ngalahin Yuki. Masa Chika jawab kalau mereka tuh harus memilih jalan lain. Di sini Masa Chika jelasin kalau pemilihan OSIS tuh dasarnya sama dengan kontes popularitas. Ya, di sini intinya Masa Chika ngejelasin dengan Toya sebagai contohnya. Karena Toya tuh memulai dari nol untuk jadi ketua OSIS. Setelah jawab pertanyaan Alia, pikiran Masa Chika tuh kembali kepada sendok yang digunakan Alia untuk menyuapinya. Dan pikiran Alia pun juga sama. Mereka berdua diam sebentar sampai akhirnya Masa Chika memutuskan untuk memesan sesuatu lagi agar tidak terlihat terlalu canggung. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, gua harap kalian memakluminya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.